pluralisme itu menjadi cara berpikir yang membuat kekayaan itu memang betul-betul justru memberi kontribusi kepada Yogyakarta. Jadi nggak heran kalau Jogja itu disebut sebagai kota pelajar, karena dari seluruh Indonesia ada semua di Jogja, dan itu sangat memperkaya pengalaman hidup saya selama di Jogja ini. Sedang sibuk apa ya, lari-lari ke sana kemari. Sedang sibuk mengurusi NU dan jaringan Gus Durian dan juga beberapa program bersama pemerintah ya. Saya membantu pemerintah memastikan programnya adalah untuk rakyat begitu. Saya dari sejak awal memang sudah memilih Jogja ya. Jadi saya memilih Jogjanya bukan universitasnya. Gitu. Kalau universitasnya ya apapun universitasnya, kalau itu di Jogja ya itu yang saya pilih begitu. Hanya memang fakultasnya psikologi. Dan ini yang menjadi bagi saya jadi kenangan tersendiri, karena ketika dulu saya SMA di Jakarta, saya membayangkan Jogja itu asyik, tapi jangan-jangan universitasnya deso ya gitu. Gitu. Ternyata setelah masuk ya memang sih UGM itu citranya deso gitu, tapi ternyata di dalam Universitas Gadjah Mada saya justru bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Jadi nggak heran kalau Jogja itu disebut sebagai kota pelajar, karena dari seluruh Indonesia ada semua di Jogja, dan itu sangat memperkaya pengalaman hidup saya selama di Jogja ini. Kalau Jogja semangat persaudaraannya kan sangat tinggi. Jadi apa ya? Kalau setelah saya menetap di Jogja, waktu saya punya anak baru balita begitu. Kalau saya dan suami akan bekerja keluar, itu anak saya bisa saya titipkan ke tetangga, gitu. Nah itu sesuatu yang tidak terbayang di kota-kota seperti di Surabaya atau Jakarta. Di Jogja juga mudah sekali bagi kita, misalnya ketika air di rumah mati, terus narik selang dari rumah tetangga, itu tuh sesuatu yang ya sudah, itu memang sehari-harinya begitu. Atau kalau kekurangan apa tinggal minta sama tetangga. Nah keguyuban itu yang menurut saya menjadi khas Jogja. Saya dulu juga pernah waktu mengambil S2 itu kan harus penelitian sosial, mempelajari begitu. Nah, salah satu yang ternyata dianggap sebagai keberhasilan sebuah kampung di Jogja itu ternyata adalah kecepatan warga masyarakat untuk mengurus segalanya ketika ada yang keseripahan. Gitu, ternyata itu jadi ukuran gitu. Ketika ada anggota kampung kita yang keseripahan, maka kita semua sebagai warga itu harus langsung memberikan uluran tangan. Nah, itu sebagai sebuah tradisi kayaknya ya begitu aja, tapi sebetulnya kan di balik itu ada nilai-nilai yang sangat fundamental ya, Mas. Nilai-nilai kerukunan, penghormatan, saling menghormati dengan orang-orang yang berbeda, kebiasaan untuk bekerja sama, itu terasa sekali gitu, kolaborasi. Kemudian juga Jogja ya tentu kita tidak boleh lupa, banyak pemikir hebat itu besar di Jogja juga, kemudian kalangan intelektual itu juga tumbuh subur di Jogja. Jadi sebagai sebuah kota sebetulnya Jogja itu kosmopolit, karena pemikirannya besar begitu, tapi pada saat yang sama sangat berakar ke bumi begitu ya. Hidupnya itu nggak lepas dari kearifan lokal. Itu sih yang saya rasakan, dan akhirnya itu terbawa ke semangat
sekarang ini ketika berkhidmat untuk bangsa begitu. Dan sebagai catatan, Jaringan Gus Durian juga memilih Jogja sebagai tempat tinggal Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian gitu. Ya, jadi pluralisme itu kan pandangan yang menghormati perbedaan yang ada gitu ya. Jadi mengakui dan menghormati, tidak memaksakan kehendak mayoritas terhadap minoritas begitu. Itu pluralisme. Pluralisme itu tidak hanya urusan suku atau agama. Jadi misalnya soal teman-teman yang difabel misalnya, itu mereka juga masuk di dalam cara berpikir kita ketika kita seorang pluralis. Artinya ketika kita membuat sebuah program, sebuah apa, itu kita memperhitungkan gitu bahwa ada kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat. Nah, karena memang pada dasarnya di Jogja ini kita menemukan orang dari berbagai latar belakang. Kan banyak sekali orang seperti saya ya, yang aslinya bukan Jogja, lahirnya nggak di Jogja. Suami saya juga lahirnya tidak di Jogja. Orang tua kami sama-sama di Jakarta, tapi kami ketika sudah menikah, kami memutuskan untuk menjadi orang Jogja gitu. Itu membuat Jogja kaya dengan perbedaan. Dan pluralisme itu menjadi cara berpikir yang membuat kekayaan itu memang betul-betul justru memberi kontribusi kepada Yogyakarta. Itu memang tantangan karena Jogja ini bagaimanapun kota yang tadi kosmopolit, warganya itu adalah segmen yang besarnya juga warga yang terdidik. Banyak sekali orang Jogja yang kuliah di luar negeri terus kembali ke Jogja dan meninggalkan keluarganya di Jogja dan seterusnya. Sehingga paparan teknologi informasi itu juga menjadi sangat besar dan pengalaman hidupnya juga cukup besar gitu. Artinya anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ketika mengambil studi di luar negeri pulang ke Jogja itu kan mereka juga punya pengalaman hidup yang berbeda begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Jogja berupaya untuk menjaga otentisitasnya, akar tradisinya tanpa harus gamang gitu terhadap tradisi baru atau informasi baru yang masuk begitu. Saya pernah diundang acara Karang Taruna di Bantul. Nah, waktu itu salah satu mata acaranya itu ada gamelan gitu. Gamelan dari kalau nggak salah SMA 1 Bantul ya atau SMK 1, saya lupa. Itu gamelannya itu kan kalau kita bayangannya ya gitu ya, monoton ya old school gitu. Ternyata enggak, itu rancak sekali, penuh dengan atraksi gitu. Wiyogonya itu pakai gini-gini gitu. Sehingga itu jadi sangat menarik untuk anak-anak muda begitu. Nah, hal-hal seperti ini loh yang kita perlu untuk perkuat supaya anak muda itu tertarik dan tetap ikut merawat tradisi Jogja dan juga value attack lah kalau istilah kita gitu. Bagaimana proses hidup di Jogja itu memang membuat anak-anak muda ini jadi peka terhadap nilai-nilai yang menghidupi Jogja dan bangga dengan itu. Masalahnya kan anak muda nggak bisa kita paksa, nggak bisa kita suruh. Kamu harus kamu harus sadar sebagai anak Jogja. Nggak bisa. Itu harus dari proses pencarian mereka. Maka kita-kita yang dewasa harus menyediakan sarana agar anak-anak ini kemudian jadi lebih mencintai Jogja begitu. Iya, kalau bagi saya keistimewaan Jogja itu adalah justru pada sistem sosialnya dan orang-orangnya. Itu keistimewaan Jogja. Kalau yang lainnya mudah kok menemukan kesamaannya di tempat-tempat lain begitu ya. Sama-sama pembangunan juga digenjot secara fisik, prasarana, sarana itu diperkuat begitu. Terus kemudian program-program kesejahteraan. Tetapi yang membedakan adalah Jogja ini sistem sosialnya demikian guyup gitu. Arisan bapak-bapak itu kita masih sangat banyak menemukan di Jogja. Para bapak-bapak yang sekarang jimpitannya adalah rondanya itu, kalau jimpitan kalau dulu adalah beras, sekarang
uang, tapi uang itu dijadikan kas apa RT atau kas kampung misalnya, dan ronda itu dijadikan sarana untuk tetek dan memikirkan apa-apa yang terjadi di lingkungan begitu. Itu hal-hal yang membuat Jogja istimewa. Nah, harapan saya uh, dasawarsa kedua Jogja nanti itu memang secara sengaja melakukan upaya-upaya untuk melestarikan bahkan memperkuat ini. Saya di Sonjo di teman-teman Sambatan Jogja, kita waktu itu menginisiasi urunan saweran untuk vaksin. Jadi vaksin di desa ini, siapa ini yang mau nyumbang? Nanti dari Gus Durian nyumbang sekian, dosen ini nyumbang sekian, ada kelompok bisnis nyumbang sekian. Nah, hal-hal seperti itu, Mas, itu kalau kita bisa terus merawatnya, itu modal sosial yang sangat besar. Tapi itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Itu tuh tidak ada sistem sosial yang bisa status quo. Harus ada upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis sehingga kita bisa menghidupkan nilai-nilai tersebut. Itu harapan saya di dasawarsa kedua, setidaknya dasawarsa kedua ya dari keistimewaan Yogyakarta.